Yo, sahabat Sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin ya guys. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Sektor 7 ya guys, agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Siwo diberi hadiah oleh Solhwa. Hadiahnya berupa seekor siluman yang sudah tidak dianggap sebagai siluman lagi, karena dia sudah tidak waras dan kehilangan akal sehatnya. Setelah melewati pertarungan yang sengit, akhirnya Siwo dapat mengalahkannya. Namun Siwo tidak tahu bagaimana cara untuk memangsanya, dan menanyakannya kepada Solhwa. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa seolah tidak percaya Siwo dapat mengalahkan monster tersebut, ia bergumam dalam hati bahwa tidak mungkin sejak awal Siwo memiliki kemampuan teknik bela diri. Gaya bertarung Siwo saat melawan monster tadi pasti penggabungan dari teknik ciptaan manusia dengan tubuh dan kekuatan siluman. Padahal Siwo belum lama mendapatkan tubuh silumannya. Akan tetapi Siwo sudah bisa menguasai tubuhnya dengan baik di dalam pertarungan. Karena hal itu, Siwo jauh lebih berpotensi daripada ekspektasi Solhwa. Kemudian Siwo menyadarkan lamunan dari Solhwa dengan bertanya, apa yang harus dilakukan oleh Siwo? Karena sepertinya dirinya sudah menang, dan memastikan bahwa dia tidak akan memakan monster itu secara langsung kepada Solhwa. Menanggapi hal itu, Solhwa berujar bahwa Siwo tidak memakannya secara langsung. Namun, Solhwa juga mengatakan kepada Siwo bahwa dia harus benar-benar memastikan jika dirinya memang sudah menang. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba monster yang dikalahkan Siwo tadi bangkit dan menyerang Siwo. Dia menggigit pundak Siwo dan merobek beberapa daging di pundaknya. Dikarenakan hal itu, Siwo pun terjatuh dan kesakitan. Sedangkan monster itu berdiri di depan Siwo sambil mengunyah sedikit daging dari pundak Siwo. Lalu Siwo melihat pundaknya sampai tubuhnya gemetar karena merasakan sakit yang luar biasa. Tidak memberikan waktu bagi Siwo untuk beristirahat, monster itu menerjang ke arah Siwo lalu memukulnya. Mendapatkan serangan tiba-tiba tersebut, Siwo pun terpental ke belakang dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Di sisi lain, Solhwa yang melihat kejadian itu berujar bahwa seharusnya hal itu tidak terjadi, karena sebenarnya Siwo punya cukup celah untuk membalas serangan tersebut. Sebenarnya alasan terbesar yang membuat manusia takut terluka bukanlah rasa takut, melainkan rasa kehilangan. Para manusia takut akan perubahan atau hilangnya bagian tubuh. Salah satu sumber ketakutan terbesar bagi manusia itulah yang saat ini membuat Siwo yang notabene adalah seorang remaja berusia 17 tahun mengalami kepanikan. Setelah itu terlihat Siwo yang kaget karena luka gigitan di pundaknya sudah teregenerasi dan sembuh seperti semula. Dalam kekagetannya, tiba-tiba Siwo kembali diserang oleh monster tersebut. Kali ini monster itu menyerang dengan cakar di dada Siwo. Akan tetapi luka bekas cakaran juga langsung cepat sembuh. Hal itu membuktikan bahwa perbedaan antara manusia dan siluman memang tidak terhitung jumlahnya. Dan salah satu perbedaan yang sangat signifikan adalah berada di daya tahan dan pemulihan tubuh yang luar biasa. Serta hal itu juga yang membuat perbedaan tekad dan tindakan signifikan yang akan dipilih di antara keduanya. Karena luka biasa yang tidak membahayakan nyawa tidak ada artinya bagi siluman. Setelah menyadari semua hal itu, Siwo pun mampu menembus kekhawatiran akan tubuhnya yang telah dia tanamkan di alam bawah sadarnya. Dan juga mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa rasa keraguan lagi. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun bersiap dan bertekad untuk membalas serangan monster itu. Dengan memusatkan kekuatan di kepalan tangannya, Siwo memukul monster itu dengan kekuatan yang luar biasa, hingga membuat monster itu terpental jauh ke belakang.
Namun, Siwo merasakan bahwa tangannya seperti akan remuk saat memukul monster itu. Dan juga, Siwo sudah menyerang dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar daripada serangan sebelumnya. Bahkan Siwo juga merasakan tubuhnya seperti terdorong jauh saat melayangkan pukulan kepada monster itu. Akan tetapi, Siwo tetap waspada karena kejadian yang dialami sebelumnya. Kemungkinan besar monster itu juga memiliki kemampuan regenerasi seperti dirinya. Lalu menyadarkan dari kekhawatiran Siwo, Solhwa berkata bahwa semuanya sudah selesai. Serangan yang Siwo lancarkan sebelumnya telah mengenainya dengan telak, secara posisi ataupun secara kekuatan. Karena hal itu, dia belum mati dan tidak akan pulih dengan segera. Lalu Solhwa juga menanyakan kepada Siwo bagaimana rasanya menggunakan kekuatan siluman tanpa kehilangan kesadaran untuk pertama kali dalam hidup. Menanggapi hal itu, Siwo pun tidak mempercayai jika dia sudah memakai kekuatan siluman dengan ekspresi yang kaget dan kebingungan. Kemudian Solhwa juga menjelaskan bahwa menggunakan kekuatan siluman bukanlah hal yang luar biasa, karena kekuatan itu dapat digunakan untuk berbagai hal, tidak hanya untuk sihir tingkat tinggi saja. Seperti regenerasi tubuh yang dialami Siwo sebelumnya juga bisa terjadi karena kekuatan siluman, meskipun Siwo tidak mengendalikannya. Lalu serangan terakhir yang dilancarkan Siwo juga masuk dalam penggabungan antara kekuatan fisik dan kekuatan siluman. Solhwa juga menambahkan dengan bertanya kepada Siwo bahwa selain dia merasa lebih kuat, apakah Siwo merasakan hal yang lain? Sambil melihat telapak tangannya, Siwo pun berujar bahwa dirinya tidak yakin merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Namun, dia merasa seperti ada aliran listrik statis yang mengalir di tubuhnya. Menanggapi hal itu, Solhwa berujar bahwa kemungkinan itu merupakan kekuatan siluman yang dirasakan oleh Siwo. Karena Siwo belum pernah mengalaminya, maka Siwo tidak akan bisa merasakannya dengan jelas. Kau bertarung melawan makhluk itu juga berkat pengalaman. Bertarung hingga berdarah-darah, beregenerasi, baru kemudian bisa berhasil meningkatkan kekuatan silumanmu. Sejujurnya, aku cukup takjub dan kukira butuh waktu setidaknya 10 hari agar dirimu bisa terbiasa. Wakui, kau sangat berbakat lebih dari yang kukira. Jadi, sekarang kita harus mengakhirinya, ujar Solhwa sambil melakukan telekinesis yang membuat monster itu berdiri. Lalu Solhwa juga mengatakan kepada Siwo agar dirinya segera bersiap dan menanyakan kepada Siwo pertanyaan yang tidak perlu, yaitu menanyakan apakah Siwo pernah menghabisi seseorang. Dengan singkat, Siwo pun menjawab bahwa dia tidak pernah melakukannya. Karena hal itu, Solhwa pun memberi Siwo saran untuk menghabisinya dalam sekali serang. Karena jika tidak, sama saja Siwo hanya akan menyakitinya dengan kejam. Titik vital bagi para siluman dan sebagian besar manusia dan tempat relik yang menyimpan kekuatan silumannya berada di atas pusar. Caranya dengan mengumpulkan kekuatan siluman di satu titik dan melanjutkan dengan menghabisinya sekaligus. Kemudian dijelaskan bahwa semua hal terasa sulit dilakukan jika pertama kali melakukannya, apalagi jika hal itu menyangkut memangsa atau menghabisi orang lain demi kelangsungan hidup diri sendiri. Apapun alasannya, hampir tidak mungkin seseorang bisa melakukannya tanpa keraguan. Mendengar saran dari Solhwa tadi, Siwo pun berjalan mendekati monster itu dan memusatkan kekuatannya di satu titik. Dia akan menghabisi monster itu dengan tekad bulat karena demi masa depan dan juga demi orang-orang yang dia sayangi di dunia manusia. Siwo pun memukul titik vital monster itu tepat di titik vitalnya. Kemudian Solhwa berujar bahwa seharusnya Siwo merasakan sesuatu di tangannya dan menyuruh Siwo untuk membuka genggaman tangannya. Saat Siwo membuka tangannya,
terlihat relik yang sebelumnya dijelaskan oleh Solhwa. Bisa disebut juga sebagai kelereng siluman. Dengan menelannya, maka kekuatan siluman dari pemilik sebelumnya akan menjadi milik Siwo. Lalu tanpa rasa ragu dan curiga, Siwo pun langsung menelan kelereng tersebut. Akan tetapi, Siwo merasa aneh karena setelah menelan kelereng tersebut, dia tidak merasakan perubahan apapun. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang menjelaskan bahwa biasanya setelah memakan kelereng siluman, pasti akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Diketahui suara tersebut datang dari seekor burung gagak berwarna hitam yang entah dari mana munculnya. Akan tetapi, tiba-tiba sudah berada di atas pundak Siwo. Karena hal tersebut, Siwo pun kaget dan berteriak sambil bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Kemudian tiba-tiba burung yang ada di pundak Siwo berubah menjadi sosok seorang wanita. Melihat kedatangannya, Solhwa pun bertanya kenapa dia ada di sini dan menegaskan bahwa dia tidak ada urusan dengan Solhwa. Menanggapi perkataan Solhwa, wanita itu pun bersedih karena dia merupakan teman dari Solhwa. Wanita itu juga berujar bahwa dirinya sebenarnya datang karena memang ada urusan, serta dia memastikan bahwa Siwo adalah manusia setengah goblin yang sedang ramai dibicarakan di kalangan siluman. Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Siwo. Diketahui bahwa namanya adalah Solmi, yang merupakan teman masa kecil dari Solhwa. Dan Solmi pun juga langsung to the point. Dengan ekspresi yang berbinar-binar, dia mengatakan akan segera memberikan hadiahnya kepada Siwo, di mana hadiah tersebut adalah Siwo bisa memilih salah satu dari pilihan untuk kembali pulang ke dunia manusia sekarang, atau memilih kesempatan untuk selangkah lebih maju untuk menjadi siluman yang lebih kuat. Pilihan apakah yang akan diambil oleh Siwo? Nantikan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.